Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dakwah, nikmat ukhuwah. Ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju ke tempat taklim, kemudian dia merasakan adanya nikmat, berarti orang tersebut telah diberikan oleh Allah sebagai ahli taufik, ahli kebaikan. Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada orang yang betul-betul dia berusaha berjuang di jalannya. Dan salah satu nikmat yang paling besar yaitu ketika kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyebab kenapa Allah tidak akan memberikan azab kepada seseorang itu. Yang pertama yaitu disebabkan orang tersebut berada di sekitar Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu berada di tengah mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Wa ma kana yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini berbicara tentang tantangan orang musyrikin Quraisy, di antara Abu Jahal yang mengharap datangnya siksa jika memang terbukti bersalah. Mereka menantang dengan sombong agar yaitu mendatangkan azab Allah. Ingatlah ketika mereka orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Itu tantangan Rasulullah dalam berdakwah luar biasa ya. Gitu. Masya Allah. Orang yang tidak percaya sama Allah itu banyak menantang seperti itu pada dai ya. Nah, dari ayat itu menunjukkan bahwa betapa jahatnya orang musyrik gitu terhadap hukum Allah tadi. Karena Nabi SAW ada di tengah mereka, sehingga mereka menjadi penyebab Allah tidak menurunkan azab. Ini dalam kesempatan kali ini Nabi kan tidak ada di sekeliling kita ya. Tapi ketika Nabi ada dalam hati kita, cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah, itu bisa menyebabkan Allah tidak menurunkan azab kepada kita. Jadi bagaimana kita merasa ada di kedekatan dengan Nabi itu, dekat dengan Rasul, ada cinta walaupun tidak ada orangnya ya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nah, di situ ketika kita merasakan adanya Rasulullah ada di sekeliling kita, bukan berarti dalam tanda kutip ya, artinya kita mencintai Rasulullah, sering baca sholawat, salah satu ciri bukti cintanya, maka azab itu Allah tidak akan mengazabnya. Allah malu kepada orang yang mencintai Rasulullah. Inilah harus kita banyak memperbanyak istighfar ya. Karena sebab yang pertama supaya tidak dapat azab tadi, cinta pada Rasulullah. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Allah mau ngazab gimana orang kita udah istighfar ya.
Ampun, masa mau ditendang juga malah. Manusia juga ya. Manusia aja udah ada yang udah ampun biasanya enggak ya, berhenti ya. Gitu. Nah, ampun. Oh, Yahudi sama Israel. Ya, itu Yahudi membunuh umat mereka kan pahala katanya. Jadi betul-betulnya. Sikap kita dalam menghadapi musibah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kita, maka kita harus beristighfar tadi. Jangan sampai suudon pada diri kita sendiri ya. Suudon pada Allah. Sikap yang lebih tepat yaitu mengedepankan kepada introspeksi diri. Mungkin ini kesalahan saya gitu. Adanya musibah itu disebabkan karena adanya dosa. Mungkin salah saya ya, saya melakukan ini jadi terjadi begini gitu. Tetapi tidak berarti kita terus menyalahkan diri sendiri. Kita terus istighfar kepada Allah. Semua musibah yang menimpa kepada kita itu disebabkan oleh maksiat yang dilakukan. Dan Allah lah yang mempunyai banyak pengampunan terhadap dosa-dosa tersebut. Dalam hadis qudsi dikatakan, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa 7 langit, 7 bumi, dengan dosa 7 gunung, ya, kemudian kamu minta ampun kepadaku, tetapi engkau tidak memusyrikkan, maka aku ampuni dosa-dosanya. Hadis Arba'un Nawawi kan udah selesai ya. Nah, di sana ada tentang hadis Arba'un Nawawi. Ada nasihat Imam Hasan Al-Basri ini, di mana beliau pernah didatangi 3 orang dengan keluhan yang berbeda-beda. Orang pertama datang mengeluh kemarau panjang dan lama tidak hujan. Beliau hanya menyarankan banyakin istighfar deh gitu. Datang orang kedua mengeluh istrinya mandul, tidak punya anak. Beliau hanya menyarankan yang sama, perbanyak istighfar. Datang orang ketiga mengeluh rezekinya seret, usahanya gagal terus, jungkir baliknya nggak dapat cuan katanya. Nyari online nggak dapat cuan. Maka perbanyaklah. Datang lagi kata siapa? Imam Hasan Al Basri bilang perbanyak istighfar. Anda sungguh mengherankan wahai imam, kata orang itu. Setiap orang yang datang mengeluh kepada Anda hanya memberi jawaban satu, istighfar yang banyak gitu. Jawab Imam Hasan Basri bahwa sungguhnya Allah telah berfirman dalam surat An-Nuh. Yang udah jangan suka aki-aki teh ya, baca ya habis subuh teh. Gimana? Rabbana itu. Ya Rabb. Istaghfiru rabbakum. Suka gitu ya. Innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Udah nggak ada itu di mesin. Ya ini sama antuna harus ada tuh. Antuna. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum. Setelah ini Surat apa? Al-Mulk, setelah Al-Mulk. Surat Nuh. Surat ke-50. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan bukunya amalnya itu banyak istighfar. Itu dalam sebuah hadis. Jadi banyaklah istighfar. Udah ketemu suratnya? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, ini kalau bisa ini kita biasakan lagi nanti Pak Anwar pagi-pagi baca surat itu. Seperti aki-aki kita ya. Ayat 10 sampai 12. 57. Surat 10 sampai 12. Coba dibaca. Iya, itu betul. فقل تستغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم
أبصارا ويمددكم بأموال ويجعل جنات Waktunya berapa sih? Surat keberapa sih? Surat ke-57. 57. 71. 71. Halaman 570. Surat Satu. Malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia berbanyak harta dan anak-anaknya, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan pintu langit ke atas? wih, subhanallah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Jadi jelas ya, tadi Imam Hasan Al-Bisri didatangin 3 orang tadi. Yang pertama orang yang mengeluh kemarau aja ya. Yang kedua orang yang mengeluh istrinya mandul. Dan yang ketiga orang yang mengeluh rezekinya seret. Usahanya nggak lancar. Dijawab oleh Hasan Al-Basri, ini ayatnya. Bahkan kalau ada yang datang ke dia lagi, keempat petani itu, atuh kebun saya nggak pernah subur gitu. Jawab lagi istighfar gitu. Ya kan? Tuh kebunnya nggak subur. Kalau ada yang datang lagi, sungai saya kering, aduh gimana gitu kan? Ngeluh lagi, dijawab lagi, banyak istighfar. Luar biasa gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusinya dalam hidup ini. Kembali lagi kesimpulannya, yang pertama bagaimana menanamkan cinta kepada Rasulullah, sehingga kalau kita udah cinta sama Rasulullah, Allah tidak akan mengazab kita, tidak akan datang. Yang kedua, perbanyak istighfar. Intinya itu istighfar. Artinya kalau cinta Rasul mungkin perbanyak sholawat ya, perbanyak cinta Rasul, perbanyak sedekah kepada anak yatim. Cinta Rasul itu banyak ya, kriteria orang yang mencintai Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadikan kita seorang orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan ini luar biasa. Walaupun kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kaya, dikasih nikmat pintar hebat, tapi kalau diazab oleh Allah, tidak diampuni Allah. Bagaimana Fir'aun kurang hebatnya, bagaimana Fir'aun kurang cerdasnya, bagaimana Fir'aun kurang kayanya gitu. Tapi Allah tuh tidak mengampuninya gitu. Masya Allah. Ya itu pentinglah kita merayu Allah, mencintai Allah, memohon ampun kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.